Hari ini kita akan ngobrol bareng Mas Salman Subakat, CEO PT Paragon Technology and Innovation, di mana produk-produk kosmetiknya yang lokal itu ternyata bisa mengalahkan brand-brand kosmetik global. Sebut aja, misalnya kalau kita nyebut merek nih ya, dari Unilever, dari Maybelline, dan juga ada dari Jepang ada Shiseido, yang ternyata itu semuanya udah kegeser sama produk-produknya beliau ini. Ada Wardah, ya, ada Emina, dan lain sebagainya. Nanti dia akan cerita. Ya. Mas Salman, kita mulai dulu nih sebelum ngomongin strateginya Paragon dalam menguasai market share untuk industri kosmetika di tanah air. Cerita dikit dulu dong, PT Paragon itu apa, didirikan siapa, kapan, dan apa aja produknya? Oke, PT Paragon itu berdirinya 1985, Mas Indra. Berarti udah lama loh. Ya kan banyak yang nggak tahu kalau udah lama. Pendirinya Bu Nur Hayati, ibu saya, seorang R&D researcher. Lalu Wardah itu tahun 95. Saya gabung ke perusahaan ini, saya ngikut kakak saya gitu ya. Jadi second generation itu 2002. Nah, semenjak itu ya semuanya bergulir gitu. Jadi modernisasi, inovasi, akhirnya jadilah seperti sekarang. Jadi dibangunnya nggak sebentar nih, dari generasi ke generasi. Sekarang ini produknya Paragon apa aja, Mas? Oke, kalau dulu awalnya kita masuk ke professional hair care, itu mereknya Putri. Tapi orang nggak banyak yang tahu, tapi kualitasnya bagus dan sempat merajai juga di pasar profesional. Apa tuh mereknya? Putri. Nah, terus nggak boleh lupa merek pertama ya. Terus habis itu ada Wardah di tahun 95 tadi. Terus Makeover tuh, tahunnya tuh kira-kira dia ulang tahun ke-10 nih, 2012. Habis itu Amina 2015, terus ada Kaf, dan terus ada brand-brand lain. Akan datang. Gitu. Akan ada lagi produk baru nantinya setelah Kaf? Dong. Akan ada nih. Di antara semua brand tadi, Mas, yang paling besar kontribusinya terhadap revenue-nya Paragon yang mana? Oke, Wardah memang sensasional. Sensasional. Apa yang ngebuat Wardah sensasional? Oke, ya. Jadi kita punya mimpi ya. Tadi udah kesebut nama nggak apa-apa ya. Jadi kita pengennya tuh Wardah jadi brand besar gitu. Karena negara besar tuh biasanya punya brand besar. Kayak L'Oreal tuh dari Prancis, habis itu Shiseido dari Jepang. We want to be the Shiseido of Indonesia gitu ya. Terus mimpi aja dulu waktu itu, nggak kepikiran gimana caranya gitu ya. Terus kejadian akhirnya. Akhirnya Wardah jadi bisa dibilang Shiseido-nya Indonesia. Tapi apakah itu pas, Mas ya? Kalau kita bandingin langsung nih ya, ini kita nggak apa-apa nih, kita prosesnya pembelajaran ya. Jadi kita comparing brands nggak apa-apa dong. Kadang-kadang kalau orang Indonesia suka sungkan. Tapi itu kan bentuk respect kita ya. Betul. Kita masih belajar loh, masih jauh. Kita nomor 1 di Indonesia, tapi kan belum mengglobal gitu. Walaupun kita udah multinasional juga, karena udah dari Malaysia nih. Nah, balik lagi ke Shiseido tadi itu ya. Kan tadi kan dibilang pengen jadi Shiseido-nya Indonesia gitu. Udah tercapai belum? Nah, ini yang mengejutkan ya. Jadi kita memang riset dari Kantar itu bilang kalau dari segi brand signifikannya bahkan lebih besar. Jadi orang Indonesia lebih bangga sama Wardah dibanding orang Jepang ke Shiseido-nya gitu. Wow. Sorry, sebelum masuk situ, brand significance itu apa aja sih yang membentuk? Jadi lebih ke brand salience ya, terus abis itu image sama brand significance. Jadi kayak inget nggak, mau beli nggak, terus apa sih maknanya brand itu buat kamu, bermakna nggak brandnya gitu. Perhitungan di baliknya marketing kan kompleks tuh. Iya. Oke, tadi orang Indonesia lebih bangga kepada Wardah dibandingkan orang Jepang kepada Shiseido. Kalau di negara lain? Itu tuh ada skornya ya? Ada skornya. Nah, coba kalau supaya konkret nih, teman-teman juga kebayang langsung konkret nih. Skornya gimana tuh? Ya, kalau misalnya Korea, mungkin nomor satunya kan Swalsu sama Innisfree. Itu skornya kira-kira 10,2. Kalau Jepang tuh 11. Jepang ke Shiseido 11. Kalau Amerika ke Estée Lauder tuh kurang lebih 5-6 gitu. Kalau orang Indonesia ke Wardah? 19,2. Wow, jauh banget. 19 ya? Ya, itu bentuk kepercayaan orang Indonesia. Kita juga nggak nyangka sebesar itu, karena kan selama ini kan surveinya selalu dibandingkan dengan sesama yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini menarik nih teman-teman semuanya. Kita kan nanti kita kayaknya harus ngomongin tentang
local brand lebih dalam lagi ya. Jadi bahwa ada sebuah tren di masyarakat bahwa kita tuh udah mulai melihat produk lokal bukan hanya sekedar setara dengan produk global ya, tapi muncul ada kecintaan, ada kecenderungan untuk lebih memilih produk lokal ya. Betul. Jadi sebelum sampai ke sana Mas, nih masih mencoba untuk membanding-bandingkan ya, supaya saya juga paham dan teman-teman juga paham dudukannya Paragon dengan Wardah dengan kawan-kawannya itu dibandingkan dengan merek global yang ada di Indonesia itu kayak gimana gitu ya. Kalau tadi kan konteksnya kan brand significance-nya, yang Wardah 19, sekian, yang lain-lain tuh kayaknya belasan di bawah 10 bahkan banyaknya. Kalau dari sisi market share, nah kita ambil misalnya Wardah deh gitu, dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, Wardah tuh ngambil berapa persen? Signifikan lah, tapi karena nggak TBK ya, saya kasih clue-nya pokoknya di atas 25% untuk make up gitu ya, untuk skincare-nya di atas 20%. Wow, lumayan ya. Kita tunggu sampai TBK supaya kita punya data yang lebih lebih akurat nantinya. Dan itu signifikan ya. Kalau the next player-nya, pemain yang ngikutin Wardah tuh berapa persen biasanya? Kalau untuk make up mungkin yang paling deket ya setengahnya kali ya. Tapi kalau untuk skincare ya karena banyak grup dari katakanlah dari Unilever itu kan banyak brandnya, ya pasti. Kalau diakumulasikan jadinya gede. Tapi kalau face care kita udah mirip, ada kadang menang. Oke, jadi kalau untuk kosmetik berarti unggul sampai 2 kali lipat dari kalau dari pemain terdekat, yang dari multinasional juga. Iya, yang dari global brand. Iya. Wardah tuh 2 kali lipatnya market share-nya dari terdekatnya. Wah, lebih dari 2 kali lipat. Oke. Keren banget. Nah ini teman-teman semuanya nih, khususnya teman-teman yang pelaku UMKM atau perusahaan udah korporasi yang mengeluarkan produk lokal gitu ya. Berarti sekarang sebenarnya kita nggak punya alasan Mas ya untuk minder dengan produk global. Karena ternyata ya paling nggak dengan satu case ini ya, Wardah ya atau dengan Paragonnya ternyata bisa membuktikan bahwa kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul. Kita bisa jadi kebanggaan, bahkan yang significance dari brandnya bisa lebih kuat dibandingkan brand-brand global di negaranya sendiri kan. Tumbuhnya organik lagi kan, karya anak bangsa gitu ya. Tumbuh organik itu maksudnya gimana Mas? Kita nggak pakai investor misalnya ya. R&D, riset sendiri. Sendiri semuanya, kita belajar dari luar tapi kita kerjain semua sendiri. Nah ini karya anak bangsa yang sesungguhnya berarti ya. Kalau TKDN-nya ya, TKDN, itu 100% ya. TKDN itu singkatan dari tingkat kandungan lokal Jadi intinya dalam negeri. Nah, DNA dalam negeri. Jadi spare part-nya kalau mobil ya itu semuanya dalam negeri. Itu masih ada yang ini tantangan nih buat industri support karena hulu hilirnya udah, hulunya juga harus mulai dicicil nih. Jadi baku. Kesempatan buat tadi ya usaha UMKM juga harusnya bisa masuk ke situ. Jadi bahan bakunya masih ada tentu saja ya yang diimpor. Tetapi dari R&D-nya, pengolahannya, produksinya sampai kemudian segala-galanya sampai ke hilir itu udah dipegang oleh anak bangsa totally ya. Dan organik tadi yang menarik ya, nggak pakai investor. Gitu. Dan bisa bertumbuh luar biasa. Nah, sekarang langsung masuk ke daging dari pembahasan kita nih. Strateginya Mas. Ini pasti teman-teman pada pengen tahu nih, saya juga pengen tahu. Gimana kok bisa Wardah sampai menggeser kedikdayaan dari brand-brand global, bukan hanya sekedar di market share mereka yang akhirnya berkurang gara-gara serangan dari Wardah ini, tapi juga di mind share-nya mereka juga berkurang. Dan apalagi dikaitkan sama yang brand signifikan tadi, itu strateginya gimana? Menarik ya. Jadi pertama dari confidence dulu, kan masih inovasi itu butuh kepercayaan diri. Jadi kita lihat bahwa ya kalau brand lokal Korea bisa, Jepang bisa, sama-sama aja kenapa kita nggak bisa, itu satu. Terus kedua banyak insight sama support tadi ya. Jadi waktu itu ada Bu Mari Elka bilang, data-datanya itu mendukung. Orang Indonesia itu sebenarnya menanti sebuah brand lokal sebetulnya. Jadi waktu itu saya, wah ini aha moment banget waktu itu dengar dari Bu Mari Elka, terus akhirnya kita seriusin. Terus satu lagi mungkin values ya. Jadi ada satu artikel, ini kadang-kadang sadarnya belakangan Mas Indra. Jadi dia bilang, don't do it for business, itu juga penting sih. Karena ketika pesaing kita melakukan untuk bisnis, kita melakukan beyond bisnis, kan petanya jadi beda. Itu sampai ada ditulis di Harvard Business Review. Kalau misalnya kita datang ke suatu negara, dan pemain lokalnya tidak melakukan sekedar untuk bisnis, memang sulit untuk dilawan katanya. Karena udah ngomongnya values, cita-cita, purpose gitu. Itu susah dilawan karena memang mereka jadi punya daya juang yang tinggi, atau susah dilawan karena mereka menjual sesuatu beyond sekedar functional products? Ya, jadi itu benar sih. Tadi karena kan di balik cerita ini kan
Wardah dulu kan pengen ibaratnya image misalnya wanita berhijab gitu, punya peran lebih di masyarakat. Jadi itunya emang kita pegang banget gitu. Jadi mungkin pertama kali orang berhijab ada di retail, terus akhirnya lama-lama makin signifikan, habis itu hijab terus booming. Itu kita kan nggak cuma ikut ya, tapi kita ikut ngebangun. Nah di situ tuh Mas Indra, kalau kita tumbuhnya bareng sama masyarakat tuh kan artinya jadi beda. Nah, disitulah kita ngelihat tuh banyak apa ya, support gitu. Sampai kan ada Jack Ma tuh, saya selalu ngutip sih sebetulnya, kalau suksesnya itu udah beyond, bahkan kita sendiri ya, founders yang nggak mimpi sebesar ini, berarti kan ada dukungan masyarakat yang besar banget di balik bisnis kita. Itu sih sebetulnya. Jadi kita rasakan dukungan masyarakat tuh besar banget, dapat momentum itu juga kita ikut bangun, ya akhirnya ya beyond imagination juga gitu suksesnya. Ketika Mas tadi bilang dapat dukungan dari masyarakat, itu wujud konkret dukungannya wujud konkretnya. Dulu di digital, sebelum ada algoritma, itu kerasa banget gitu. Kayak misalnya, kita nggak usah jawab, sesama konsumen jawab gitu. Bagus kok. Itu apa dia mana? Di Facebook misalnya. Di Facebook. Pada zaman itu ya. Jadi semuanya itu sangat organik gitu. Jadi dia bisa secara spesifik bilang, aku ini pakai Wardah karena temen, karena pelayanan dari beauty advisor gitu. Jadi banyak hal-hal yang organik, real interaction gitu antara kita sama konsumen, dan sesama konsumen itu akhirnya membangun brandnya. Oke, so aku lihat tadi jawaban pertama adalah karena memang punya purpose yang lebih besar dibandingkan sekedar berbisnis. Betul. Gitu ya. Yang kedua adalah ada wave gelombang semangat berhijab yang waktu itu sedang udah duluan gitu ya. Nah, udah duluan tuh maksudnya gimana? Apakah Wardah itu sudah memulai gerakan itu dulu sebelum kemudian gerakan hijabers dan lainnya muncul, atau menunggangi malah? Nah gini, Mas Indra kan bingung. Saya juga yang waktu itu juga bingung gitu. Wah, gimana merepresent Wardah gitu dengan tadi pengen setara dengan global brand. Berarti kan Mas Indra juga, Mbak Nina kan desainer gitu ya. Jadi ya kita ciptakan desain kita sendiri, kita ciptain gaya kita sendiri, pemotretan sendiri, fashion statement kita sendiri, yang waktu itu belum ada, karena ekosistemnya kan belum ada. Nah, jadi ketika kita udah memunculkan, malah jadi angin segar kan, ada di iklan TVC misalnya, sehingga fashion itu juga masuk. Jadi makanya kita tumbuhnya bareng gitu. Dan ketika ditanya sama fashion designer kan, nah itu kan kita juga punya prinsip selalu belajar ya. Kita selalu pengen belajar sama fashion designer, wah terbalik, justru kita selama ini belajar sama Wardah. Nah, hal-hal kayak gitu tuh Mas Indra, kayak ternyata kita tuh tumbuh bareng gitu ya. Dan itu yang akhirnya tambah confidence ya, akhirnya sampai kayak gini sekarang. Jadi Wardah itu ketika dirilis pertama kali, movement ya, gerakan untuk hijabers dan belum ada dulu. Belum ada, jauh banget. Jauh banget. Nah, mungkin 3 tahun, 4 tahun sebelumnya. Gitu. Nah, gimana Wardah mencoba untuk ngebangun brand? Kan ketika Wardah pertama kali keluar itu langsung mendudukan diri sebagai kosmetika halal ya waktu itu ya, dan ditujukan untuk orang yang berhijab. Benar, tahun 95 kan, jadi bisa dibilang 2003-2004 itu seperti relaunch. Kan banyak yang nyangka, wah Wardah itu masih baru tiba-tiba udah besar. Sebetulnya ceritanya tuh panjang. Gitu. Jadi ketika relaunch itulah, waktu itu pasar hijab juga belum ada, tuh belum besar. Kalau tanya gimana ya perjuangan. Nah pertama kali launch itu tahun berapa? 95 kan? Oh iya betul, 95. Abis itu baru kemudian gerakan berhijab itu tuh kira-kira 2006-2007 10 tahun kemudian setelah di launch. Berarti selama 10 tahun itu yang nggak dapat traction kuat ya? Ya enggak. Tapi pada sejak awal kadang-kadang orang bingung kenapa harus halal, kenapa harus hijab gitu. Jadi kalau yang merasa usaha awalnya susah, ya memang susah. Nah, apakah kemudian itu berarti begini, ya hoki dong Wardah nih, karena ada gerakan berhijab, kesadaran akan halal yang ditunggangi, kan bisa jadi kan orang kan ngomong begitu ya. Mungkin banyak juga yang Nah, kalau dalam jawaban atau perspektifnya Mas Salman sendiri, sebenarnya kayak gimana? Jadi sebetulnya kan kayak ada momentum, tapi juga kita create momentum juga kan, gitu. Jadi kayak Wardah create momentum dan momentumnya berubah jadi besar gitu. Tapi ya ini saling berinteraksi gitu, saling mempengaruhi. Jadi ya waktu itu juga aktif banget kan.
New York Fashion Week. Kalau kita ngomong hijab ya, fashion show di Indonesia, beberapa desainer, Mbak Dian Pelangi, gitu kan tumbuhnya bareng banget tuh sama Wardah gitu. Wardah mensponsori hampir seluruh desainer busana muslim dan akhirnya di-extend ke yang lain-lain juga gitu. Artinya Wardah pada saat itu ikut memicu gerakan hijab itu, di saat yang sama juga ikut nyiram minyak ke api yang sedang terbakar dengan sponsorship, support yang luar biasa gitu, sehingga akhirnya gerakan hijab itu menjadi sangat populer ya, karena memang ada Wardah di belakangnya. Jadi kalau dibilang nunggangi jadi nggak pas ya, karena ikut serta dalam ikut ngegedein gerakan itu sendiri gitu, dan in the process otomatis Wardah jadi ikut keangkat brandnya. Betul. Ya. Oke. Nah, balik lagi ke pertanyaanku tadi, ngomongin strategi. Berarti kan tadi baru 2 nih aku dapatnya nih. Pertama adalah ada giroh semangat, bukan hanya berbisnis tapi purpose. Ya. Dan yang kedua adalah kita ikut serta bersama dengan masyarakat menggelorakan semangat berhijab dan menggunakan kosmetik halal yang tadi udah disebut. Nah, aku pengen tanya yang ketiga, keempat, dan kelima nih. Tapi sebelum sampai ke sana, aku balikin pertama dulu, Mas. Ketika dibilang tadi ada spirit beyond just business, itu apa, Mas? Jadi purpose apa yang menjadi sumber kekuatannya Paragon waktu itu? Ini nggak apa-apa, agak panjang nih, Mas. Kan memang value balik lagi ya. Akhirnya kan 3 tahun yang lalu kan kita merumuskan value kita apa sih? Yang pertama ketuhanan, tadi kan spirituality tadi kan. Terus kedua kepedulian. Wardah itu memang terkenal CSR-nya juga, Paragon ya. Terus humility, always learn, grit, ketangguhan, dan inovasi. Nah, kita ya harus selalu challenge diri kita sendiri gitu. Misalnya inovasi kan abis Wardah nggak berhenti di Wardah. Kita ada makeover, kita bilang, makeup profesional kita harus bisa juga dong. Habis itu kita ada Emina, nggak mau kalah dengan kosmetik Korea pada saat itu. Dan akhirnya semuanya tuh berhasil tuh jadi nomor 1, 2, 3, 4 di Indonesia waktu saat itu. Nah, jadi tadi semangatnya tuh ya ada unsur-unsur tadi ya, inovasi, pengen ngebawa tadi teknologi atau apa ya, ilmu bisnis bisa dibilang gitu kan, mengembangkan brand, ter-challenge, itu kan di inovasinya di situ. Terus kedua ya tadi ada purpose yang akhirnya tuh semuanya tuh kembali ke masyarakat. Itu memang klise sih, cuman itu udah DNA-nya Paragon kayaknya. Makanya waktu ada COVID kan ada sumbangan sampai 40M misalnya, waktu itu 1 kali sumbangan, itu memang begitu gitu dari awal. Jadi purpose-nya ingin selalu hadir menjadi bagian dari solusi untuk masyarakat, menggunakan apa yang kita bisa gitu. Dan itu memberikan kekuatan yang luar biasa gitu ya. Makanya ngebangun brand itu kan harus semua gitu usahain. Oke, 1 clear, 2 clear. Yang ketiga, Mas, pasti ada lah selain dari punya purpose dan value, kemudian juga memanfaatkan momentum. Apalagi nih strategi? Kan tadi kan kita udah ngomong inovasi kan. Inovasi itu kadang-kadang ya di satu perusahaan kalau ditanya nggak sadar kalau mereka tuh berinovasi gitu. Nah, akhirnya kan pergi belajar lagi gitu kan, akhirnya inovasi kan budaya kan. Budaya, jadi culture. Nah, kalau kita ngomong culture, akhirnya Paragonia nih istilahnya kuncinya, talent-talentnya gitu. Jadi cara mereka berinteraksi, cara mereka mecahin masalah, cara mereka tadi yang melihat suatu kesempatan, peluang, masalah itu kan budaya kan. Nah, akhirnya bukan menurut saya ya, akhirnya kita sadar gitu bahwa memang budaya ini nih yang membawa Paragon sampai di sini. Kan saya sebetulnya ya belajar bisnis mungkin agak telat, tapi nggak apa-apa, ini depan umum nih. Kan justru ini bagian dari value-nya Paragon, humility, kerendahan hati. Kan culture it's strategy for breakfast kan. Dan kadang-kadang culture is strategy. Kalau saya sih ya dengan benar ngomong Paragon itu ya culture-nya kuat. Nah, culture-nya kuat karena tadi Paragonian atau talent-nya. Nah, ini yang selalu saya temukan menarik ya, Mas ya. Jadi ketika nanya ke pengusaha atau sebuah perusahaan udah sukses gitu, apa sih sebenarnya strategi di baliknya? Kebanyakan jawabannya begitu, purpose gitu ya, ada value, ada culture, yang itu tuh sifatnya kan intangible, ya gitu.
Nah, kalau kita kuliah bisnis tentang strategi itu diajarin berbagai tools framework untuk strategi. Benar-benar. Terus gue, kenapa itu nggak kesebut gitu? Jangan-jangan textbook di strategic management terus diganti itu. Udah isinya purpose, culture, people itu lagi gitu. Jadi itu yang ngebuat aku, masa sih cuman itu doang? Itu penting, tapi masa sih cuma apa nggak ada strategi tertentu gitu yang dipakai untuk kemudian bisa melibas pesaing gitu misalnya. Oke, itu menarik bertanya. Bahkan dulu pernah ada yang membedah terus kok kayak nggak ada apa-apa gitu katanya. Strateginya apa? Pasti Mas Indra pernah juga pernah ya ketemu beberapa pengusaha kayak gitu kan. Tapi kan kalau dikulitin satu-satu ya pertama culture sendiri ya inovasi aja ada sebuah culture. Jadi ketika kita ngomong inovasi orang ngomongnya itu mindset, yang penting people, culture juga kan. Nah mungkin how-nya kali ya Mas Indra ya gimana itu tuh bisa tumbuh. Ya memang nggak bisa enggak ya harus dikerjain tiap hari kan. Oke, let's say culture-nya udah jadi, orangnya udah sekarang strateginya ya. Nah, strateginya apa gitu. Kayak main catur itu kan harus ada strateginya itu kan gitu. Kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk. Walaupun culture is strategi for breakfast ya, tapi harus ada strateginya ya. Strateginya sih sebetulnya simple ya, kayak misalnya orang ngomongnya perseverance. Misalnya gini, kalau kerjain apa yang orang lain nggak mau kerjain itu strategi bukan? Iya, itu strategi. Itu ya. Tapi agak kuno ya. Ya kuno, tapi kalau everlasting kan itu kan wisdom dong. Nah, sekarang orang kan ngomongnya grit, ya kan? Jadi kita dulu juga ngerasa ternyata banyak hal yang mungkin ya, tapi kalau saya ngomong ketahuan deh ya. Tapi rahasia dapur nggak usah dikeluarin, Mas. Tapi umumnya aja. Tapi menarik ya. Dulu ada satu orang, memang saya rasa kita harus kagum juga sama perusahaan multinasional ya. Jadi salah satu perusahaan kosmetik terbesar tuh datang, dia malah ngomong gini, good luck katanya. There's always 50% of the market that we can never win katanya. Jadi dia juga udah tahu gitu bahwa di dalam suatu negara itu ada yang hard worker, ada yang ini dan melakukan dengan purpose, dan memang itu udah ada jatahnya gitu seolah-olah ya. Jadi ketika negaranya sangat cinta sama produk dalam negeri kayak Jepang katakanlah, ya perusahaan asingnya cuma dapat 15-20%. Kalau misalnya negaranya kurang aware, ya akhirnya lokalnya cuma dapat 20%. Jadi ini memang strateginya ya tadi yang ngebangun sebuah ekosistem, kesadaran end-to-end gitu bahwa dukung produk dalam negeri. Nah, mungkin strategi sederhana kayak kalau saya dukung produk dalam negeri, buat saya apa nih? Kan harus ada kembalinya kan. Misalnya ya beasiswa, kesehatan gitu, itu jadi part of filosofi dan strategi juga gitu buat kita. Misalnya gini nih, kan salah satu yang populer kan strategi Blue Ocean. Blue Ocean. Jadi kan misalnya gitu kan, jadi kita nggak langsung menyerang incumbent di depan, Mas. Kita pakai flanking, kita ngambil yang nggak digarap. Nah itu kan ngomongin strategi itu gitu ya. Nah itu kan ini tadi Mas Ida bilang kan semangatnya pengen nyemangatin teman-teman yang belum ngerti strategi gitu. Jadi bisa dibilang awareness kita terhadap pemikiran-pemikiran strategi itu mungkin ya 6-8 tahun terakhir lah. Tapi benar, kalau misalnya kita tahu strategi, semua jadi lebih terstruktur, lebih tajam. Misalnya people development itu penting, itu kan juga strategi kan. Abis itu selalu belajar. Itu kan kalau buku strategi kan ada tuh, kayak orang Jepang tuh kan, keep trying, iterasi. Dan kenapa dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain kan karena ada tadi ya, ada evaluasi, PDCA, selalu belajar. Nah itu yang dijaga terus konsistensinya. Terus misalnya strategi positioning udah pasti, positioningnya beda sendiri ya kan. Tadi ada HRD positioning. Ini pertama kali saya ditanya strategi secara lebih tajam. Tapi bagus, berarti orang Indonesia udah mulai pengen lebih dalam. Iya, karena yang ikut menyaksikan ini, Mas, ini banyak teman-teman yang juga dari akademisi, banyak teman-teman yang juga dari korporasi. Saya juga baca bagian. Nah, jadi mungkin ini produser kita ini juga lulusan strategic management ini. Dari tadi ngangguk-ngangguk terus nih, gue belajar katanya. Iya, itu tadi. Jadi kan ya ketika ada traction kan tentu ya keuangan investasi juga harus dibenahin kan. Jangan sampai banyak loh perusahaan itu yang justru turun ketika
naik kan. Jadi cost misalnya harus terkendali, itu juga harus dijalani. Oke. Gitu. Tadi Mas ada nyebut yang bagus ya, karena kalau kaitannya sama gimana kita managing cost, gimana supply chain-nya bagus, itu semuanya memang part of the strategy, tapi it's operational strategy. Betul. Ya kalau kita bicara business strategy itu kan competitive strategy. Jadi yang gurunya Michael Porter gitu ya. Ada people sama operation ya. Ya, tadi lebih banyak kepada people dan operation. Ya, nah, sekarang kalau kita bicara competition nih gitu kan. Tema hari ini kan gitu kan. Gimana nih Wadah nih bisa compete against global brands dan menang gitu. Oke, kan kalau pokoknya bukan kejar terus sampai keluar. Enggak apa-apa. Kadang-kadang kan the secret is there is no secret ya kan. Jadi kan brand itu paling bagus kalau dia relevance. Jangka panjang ya kan. Jadi berarti kan kenapa suksesnya itu jangka panjang, karena kan berpikir jangka panjang, nggak lucu gitu ya, nyebelin jawabannya. Jadi kalau pengen sukses jangka panjang ya mikirnya jangka panjang ya kan. Obvious. Berarti kan ada tadi yang short term yang harus jago operation, tactical, tapi juga jangka panjang. Nah jangka panjang kan udah jelas tadi kan to be the shadow of Indonesia. Jadi langsung aja gitu kan, apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa kuat gitu. Padahal siapa sih nggak mau masuk pasar Jepang kan? Prancis, Amerika. Ya kita belajar dari sana gitu. Terus apa sih yang dilakukan oleh kosmetik Korea gitu. Nah kita lihat itu tadi inovasi. Memang risetnya, penguasaan mereka terhadap teknologi itu memang luar biasa. Dan kita belajar loh ke sana. Dan jadi saya bisa bangga nih. Orang Jepang itu kadang-kadang kagum banget sama formula ini, bukan iklan ya, sama formulanya Wardah. Sama formulanya Paragon. Yang dikagumi mereka apa tuh? Kok akhirnya kamu menemukan lebih dulu dari kita gitu, dengan cost yang bisa segini, bisa gitu. Jadi tadi ya, kalau di buku kan the power of habit ya. Jadi kita dapat apresiasi, kita maknai buat tambah semangat. Kayak contoh gini ya, saya ketemu sama seorang Indonesia yang jadi bos chemical di perusahaan Asia, terus dia bisik-bisik, tahu nggak di luar negeri lagi rame katanya, Paragon has global world class R&D katanya. Kadang-kadang ya kita di dalam kan nggak tahu ya. Terus, si Mbak ini saya bilang gitu kan, karena kita dekat ya sama tim ya. Jadi ternyata para Paragonian muda ini di luar tuh udah rame nih, dibilang world class, dedicated. Saya seneng banget attitude-nya gitu ya. Mereka sangat dedicated. Ya, jadi akhirnya jadi tambah pede dong. Kan semua mulai dari orang kan. Kalau kita talentnya udah dinilai bersaing secara global, ya karyanya otomatis kan nanti akan jadi global. Nah, itu bagus ya. Kan ada UMKM berstandar global. Contohnya gini ya. Kita keluar negeri, ada suatu restoran rame banget, itu kan UMKM kan, tapi berstandar global. Semua orang dari mancanegara kalau ke sana pasti makannya di situ. Nah, itu iya, contoh gitu, nggak sejauh-jauh gitu. Tadi Mas sempat menyebut ada yang menarik tuh bahwa melakukan sesuatu yang orang lain nggak lakukan. Tadi sempat kesebut itu ya. Siap. Nah, that might be the strategi yang gue cari-cari itu. Itu boleh dielaborasi nggak, Mas? Boleh. Apa yang Paragon lakukan misalnya yang tidak dilakukan oleh yang lain? Ada muda Paragon deh. Percaya sama anak muda. Itu udah pasti ya kan. Karena saya kan mulainya sebagai anak muda. Jadi kalau ditanya, jawabannya agak romantis nih. Dia bilang gini, kalau nggak gini, kok percaya banget sama anak muda? Kalau tidak percaya anak muda mengkhianati sejarah, saya bilang. Karena saya juga waktu itu kan banyak bikin salah, kan semuanya belajar. Sebetulnya terafirmasinya ya akhir-akhir ini kan, di dunia startup kan, yang kayak fail fast, percaya anak muda, dan ya akhirnya akhir-akhir ini tambah yakin. Gitu. Jadi tambah yakin bahwa, oh ya udahlah, kita udah ada di posisi ini nih sekarang. Iya, kayaknya jus-nya udah mulai kelihatan. Jus dari strateginya. Ini nggak sesuai sama Tor ya nih. Tapi bagus. Tambah seru. Dan ini kalau diterusin nanti sampai maghrib nih, kita buka puasa di sini ya. Aku gini, kalau aku mencoba nangkep apa yang tadi Mas sampaikan dan menguraikan dalam beberapa steps gitu ya. Yang pertama adalah adanya purpose tadi itu ya, itu yang menjadi fuel, menjadi bahan bakar yang akan terus menggerakkan suatu perusahaan untuk bisa menghalau apapun tantangannya. Yang kedua adalah ada vision tadi itu, bahwa mungkin sederhana kita ngomong kayak sombong gitu kan, kita pengen jadi si shadow-nya Indonesia. Tapi kalau zaman sekarang ngomongnya halu. Itu halu. Halu itu penting. Nah, itu penting halu itu. Kenapa? Karena itu kan sparkling, kayak ya
Kalau menular. Iya, ya. Jadi ada semangat, ada giroh perjuangan, kita harus bisa jadi kayak gitu tuh gitu. Dan itu bukan hanya menular Mas, tapi itu setting standar. Yang itu tadi berujung kepada yang Mas tadi sampaikan. Ketika itu jadi standar, kita harus bisa kayak gitu dong gitu. Benar. Di negara lain bisa punya brandnya sendiri, masa kita enggak kan gitu kan. Benar. Nah, itu sparkling adanya culture tadi. Benar. Ya. Dan ditambah dengan secret sauce-nya adalah ternyata yang tidak dilakukan oleh banyak brand lain tapi dilakukan oleh Paragon adalah percaya kepada anak muda. Dan kalau teman-teman memang main ke kantor Paragon yang ada banyak tuh ya di sini kemanapun Anda nengok kanan kiri depan belakang sampai di balik kontainer sekalipun ya itu isinya anak muda semua. Dan orang seniornya berasa muda juga. Lupa umur kalau di sana. Iya, CEO-nya aja begini gitu ya. Nggak ada yang senior di sana ya, semuanya anak muda. Ada. Tapi jiwa muda gitu. Sebagai mentor kan. Iya. Nah, dan ternyata ketika ada trust yang diberikan kepada si anak muda tadi, dan mereka difasilitasi, terus di-encourage, ya, ternyata mereka bisa dapat pengakuan dunia sebagai the best R&D. Ya, nggak cuma the best R&D, the best marketer juga, gitu. Distribusinya juga bagus, logistik, manufacturing juga. Iya. Jadi mulai merekrut banyak anak muda nih ya. Saya nggak laku lagi di sana. Jiwa muda. Jiwa muda. Jadi, itu boleh diterima. Boleh. Age is only numbers itu berlaku. Age is only numbers. Ya, yang penting di dalamnya kayak gimana. Dan gitu. memang kadang-kadang itu ya masalah mindset ya. Kadang-kadang juga saya lihat anak muda juga kadang-kadang harus ditambah lagi jiwa mudanya gitu kan. Nah, ngomongin anak muda nih, ini teman-teman yang ikut menyaksikan nih, pasti hampir semua kalau teman-teman kerja di perusahaan atau punya perusahaan, sekarang tuh semua orang bilang, Pak, kalau di tempat kami, Pak, workforce kami 70-80% itu millennials. Yep. Dan yang menarik adalah not necessarily hanya karena mereka punya milenial atau anak muda. Kemudian akhirnya muncul budaya inovasi, semangat berkarya. Benar. Jadi itu nggak jaminan. Takutnya teman-teman menyimpulkan nih, mulai sekarang gini deh, strategiku kalau gue menang, gue hire anak muda aja udah selesai. Nah kan nggak titik di situ kan? Masih ada komanya lagi kan? Nah lanjutannya apa Mas? Tadi ya harus terus belajar ya kayaknya apa ya? Sekarang kan budayanya usahakan kolektif. Terus kalau saya rasa sih kalau inovasi itu emang harus belajar, terus ada ruang untuk kesalahan. Itu kan Mas Indra ahlinya ya. Sebetulnya strategi yang bagus adalah strategi yang dikerjakan. Simpelnya gitu kan. dan diiterasi terus-menerus. Iya. Oke, artinya begini, nggak cuma sekedar asal lu punya anak muda di perusahaan lu, tapi gimana kita memperlakukan anak mudanya, membangun ekosistem, infrastruktur. Jadi lebih kayak anak muda itu apa sih values-nya, misalnya berani nyoba gitu kan, terus ya kalau anak mudanya nggak berani nyoba, ya jangan, terus energinya besar gitu kan, dan harusnya juga mungkin karena tadi ya humility lebih gampang kerjasama kan, hati-hati kan kadang-kadang kalau orang udah tambah besar kan, tambah senior tuh kadang-kadang jadi susah kerjasama. Tapi selama itu masih ada, itu kan anak muda juga gitu. Oke. Satu yang tadi ada di kepala saya belum sempat saya sampaikan. Bisa nggak kalau misalnya saya menyimpulkan gini, salah satu juga yang ngebuat Wardah bisa besar seperti sekarang, karena Wardah curi start dulunya. Sebelum namanya halal, namanya hijab itu trending, Paragon memulai itu duluan. Betul. Dan 10 tahun suffer karena memang demand-nya belum ada, kesadaran untuk itu belum ada, dan Wardah trying to educate the market kan, mencoba mengedukasi itu sampai kemudian ada momentum yang menjadi inflection point pertumbuhan gitu. Nah, bisakah kemudian ya kita jadi kesimpulan bahwa teman-teman semuanya, kalau kita hanya jadi followers yang udah jelas-jelas sekarang laku, udah banyak demand-nya yang otomatis ya, udah banyak pemainnya juga, habis itu kita masuk dan berupaya kemudian akhirnya nanti bisa mengalahkan jawara-jawara besar, itu lebih susah dibandingkan kalau kita yang justru building the industry. Sebenarnya industri kosmetika halal, jangan-jangan kita bisa bilang bahwa yang ngebangun pertama kali dulu, yang nyangkulin sawahnya, yang babat hutannya justru Paragon gitu, sebelum namanya Paragon ya. Benar. Itu benar banget. Ya kadang-kadang kan ya inilah gunanya ada Mas Indra kan literasi ya. Peluang bisnis itu kan banyak ya, nggak cuma tadi brand atau makanan, tapi kan ada yang dihilir misalnya. Tadi saya lupa bilang bahwa kita distribusi juga sendiri, manufacturing juga sendiri. Di situ kan ada serangkaian rantai pasok yang sebetulnya peluang-peluang bisnis semua itu nanti. Iya. Selain Wardah kan ada Emina, ada Makeover, Kaf gitu ya.
kalau sekarang ini kan majority dari revenue-nya masih dari Wardah gitu kan. Menurut Mas ya, ini tentu aja mungkin bukan kajian ilmiah atau yang sudah dengan pemikiran matang ya, ini mungkin hanya muncul di kepalanya Mas aja gitu ya. Sejauh mana bahwa brand-brand lain selain Wardah tuh punya peluang juga? Oke. Nah ini bisa nih. Seperti Wardah. Kalau di Jepang kan 3 pemain lokal dan 10 itu akhirnya bersama-sama contribute to 80%. Jadi kalau ini ngajak, ayo dong bareng-bareng gitu kan. 80%. Ya nggak apa-apa, ini kan 9 bisnis ya kan, ada grupnya Shiseido, Kose, dan Kao. Itu, dan mereka pegangnya end-to-end. Ada yang punya pabrik bahan baku, ada yang punya chemical gitu. Dan akhirnya pemain, kalau multinasional kan identik dari barat ya, akhirnya cuma dapat 15-20%. Kalau sekarang kan masih banyak yang komposisinya seperti itu kan. Dimana yang base-nya dari luar itu sampai 70%, 60% di industri-industri yang lain. Kalau kosmetik tadi ya, bisa sampai situ dong berarti kan. Kosmetik Indonesia, skincare menguasai 80-90% dari pasar nasional. Keren. Nah, habis itu kan industri lain bisa nyusul. Ya. Kalau kosmetik yang katanya susah aja bisa gitu ya, apalagi elektronik, kita boleh mimpi dong. Iya. Otomotif gitu kan boleh mimpi. Good. Pertanyaan saya tuh gini sebenarnya, Wardah kan nomor 1 nih yang menyumbang revenue nih. Ya, baru diikutin Wardah sekian persen ya, masih rahasia tadi ya. Diikutin adik-adiknya dong, pasti ya, kalau ada 3 Wardah kan. Nah, pertanyaan saya gini, adik-adiknya ini nih yang tadi makeover dan sebagainya, yang sekarang ini dari sisi nyumbangnya itu tidak sebesar tapi gede Wardah. Juga. Gede. Menurut Mas, adakah peluang bahwa si adik-adiknya ini akhirnya bakal overthrown kakaknya ini dalam konteks sumbangan terhadap udah ngejar kan, karena kan dinamis ya, karena masing-masing kan portfolionya dibagi sedemikian rupa, dan grow-nya lebih cepat kan. Wardah kan udah lama, grow-nya juga makeover grow lebih cepat, Emina grow lebih cepat gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum yang terakhir. Terlalu seru ini, terlalu seru. Pengennya sih gue nggak berakhir-berakhir nih, cuman nih kayak produser kita udah ngasih tahu nih, time, duration. Korea kan happening banget Mas, gitu ya. Dan kayaknya everything is Korea deh sekarang, kayak mau makanan apa, termasuk juga cosmetics gitu kan ya. Pertanyaan gini, dalam pandangan Mas nih, memotret ancaman dari Korea terkait dengan industri kosmetik dan skincare yang dilihat oleh Mas itu terhadap para pelaku lokal yang ada di Indonesia tuh kayak gimana? Justru saya dapat beberapa insight kosmetik Korea tuh, aduh ini lokalnya udah gede gitu. Jadi maksudnya gimana? Kosmetik Korea ngomong aduh? Iya, sorry, harusnya pakai bahasa Korea ya. Jadi dia bilang gini, sama sebetulnya, agak panjang nih ya, ketika orang dari katakanlah Amerika, Perancis melihat ada Shiseido di Jepang, itu mirip ketika orang Korea ngelihat ada Wardah dan teman-teman di Indonesia gitu. Sebetulnya, jadi karena kan brand itu perlu relevansi. Kalau misalnya teknologinya udah sama, harganya lebih terjangkau, karena volumenya lebih besar, ya at least terbukti kan nggak signifikan juga gitu. Jadi brand kosmetik Korea itu minder masuk Indonesia gara-gara ada Wardah dan teman-temannya. Apakah gitu? Kan sampai ngomong aduh, itu kan minder dong. Ya sulit berkembang lah, itu bahasanya lebih bisnis ya. Kalau aduh kan kayaknya agak kurang formal gitu ya. Ya jadi memang kan bisnis itu jalan terus ya, seperti kita benteng gitu ya. Kalau anggap aja ada serangan gitu ya, tapi industri kecantikan jangan serang-serangan lah ya gitu ya. Ya tergantung seberapa kuat benteng yang kita bangun kan. Dan ini terus-terusan never ending story kan. Dan so far paling nggak kita cukup pede sebagai pelaku industri kosmetik lokal terhadap serangan-serangan tadi dari Korea ya. Asal solid. Gitu asal solid. Oke. Dan memang realitanya brand dari Korea sendiri di Indonesia nggak cukup kuat ya traction-nya dibandingkan dengan pemain lokal. Brand lokal. Nanti takut kualat ya. Kalau untuk saat ini ya kita bisa bilang dengan bangga gitu, mungkin penetrasinya tidak sebesar di Malaysia misalnya. Gitu. Kita lebih kuat bentengnya dibanding Malaysia. Iya, dan bahkan Wardahnya di Malaysia sekarang lagi growing cepet juga gitu. Keren.
Wow, terakhir aja deh Mas, apa sih saran atau pesan-pesan Mas kepada teman-teman nih yang bisa jadi nggak harus industrinya kosmetika Mas, ya? Jangan udah banyak banget tau nggak? Nggak, bercanda. Supaya akhirnya kita bukan hanya sekedar punya confidence Mas untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi kita juga punya kapabilitas, kemampuan untuk menjadi tuan rumah itu. Iya, benar-benar. Karena kayaknya harus belajar ya, selalu belajar. Terus tadi kan bahkan kan baru akhir-akhir ini nih banyak industri lokal masuk ke kosmetik. Tadi kira ini kan susah. Oh, ada brand, ini gimana caranya, talent gitu. Ternyata bisa gitu. Karena tumbuhnya dari diri sendiri dulu aja gitu. Jadi jangan terlalu lihat kiri kanan tuh, saran nomor satu. Terus kiri kanan tuh maksudnya adalah dari kalau ngomong misalnya sebagai bisnis, emang bisa industri lokal ngalahin kosmetik. Kalau makanan mah bisa, kan dulu kan gitu ya. Kalau ini mah bisa, tapi kalau kosmetik jangan mimpi lah. Iklan aja berapa, ini berapa. Kan di seminar-seminar selalu gitu loh. Iklan satu spot berapa? Belum apa-apa udah takut duluan. Kan harus dari stage demi stage gitu. Dan saya rasa tadi Mas Ida udah ngomong kan bahwa strategi ini kan tidak hanya kosmetik aja, tapi berlaku untuk yang lain gitu kan. Jadi belajar, bangun culture, bukan percaya sama anak muda aja sih, emang percaya ke seluruh tim. Ya kuncinya juga dibangun ya. Saya suka tuh istilah dibangun itu kan kayak bangunan itu kan dibangun gitu ya. Jadi bukan apa-apa baru lagi ya. Memang kayak ngebangun sebuah kota gitu. Atau sebuah rumah kan memang per bagian-bagian harus dibangun terus. Wow, thank you banget Mas Salman. Saya banyak belajar hari ini. Siap. Thank you. Mudah-mudahan nanti nggak kapok kita undang lagi ngobrol lagi. Makasih.